akan disampaikan oleh Kiai Haji Sa'ad Al-Asfa. Kepada yang terhormat Kiai Haji Sa'ad Al-Asfa, kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Mana mambanya? Baru sholawatan ya. Wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ashabul fadilah wal karamah, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para ustadz yang sangat saya hormati. Tidak lupa pula kepada yang terhormat Bapak UPTD SMPN 1 Blegya, Bapak Dr. Heri Soeharto MPD, beserta seluruh jajaran Dewan Guru, baik para bapak dan ibu Dewan Guru UPTD SMPN 1 Blegya, seluruh jajaran tata usaha SMPN 1 Blegya, tidak lupa pula Bapak Komite dari SMPN 1 Blegya. Kalau Pak Tohe dari Korwil, Pak. Sini di depan sini. Dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan yang juga saya hormati, adik-adikku sekalian, seluruh siswa dan siswi SMPN 1 Blegya yang sangat saya cintai. Sini enggak ada tempatnya di sini sih. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa bersilaturahim, bermuajahah dalam rangka untuk bersama-sama memperingati kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan oleh SMPN 1 Blegya beserta guru-guru ekstrakurikuler dari SMPN 1 Blegya. Mudah-mudahan kita semua pada pagi hari ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Dengan ridho Allah, mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan kesuksesan, amin. Akan mencapai cita-cita, amin. Seluruh diberikan kesehatan, amin. Diberi ilmu yang manfaat, dijadikan orang yang dapat berbakti kepada agama, bangsa, negara, orang tua. Paling tidak kita bisa mendapatkan kesempatan untuk berbakti kepada orang tua kita, amin Allahumma, amin Allahumma. Salawatullah wassalamuhu, mudah-mudahan tetap terlimpah dan tercurahkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua, khususnya adik-adikku sekalian, saya ini mau bilang adik apa bilang anak? Enaknya, senangnya panggil adik apa panggil anak? Anak-anakku sekalian SMPN 1 Blegya yang sangat saya cintai, kita dapat meneladani daripada perjuangan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah merupakan satu-satunya suri tauladan bagi kita. Beliau
adalah merupakan satu-satunya contoh baik untuk menempuh kehidupan dunia, apalagi beliau adalah merupakan contoh untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu. Jenjina Rasulullah kita tak sekadar contoh mula bersambian keakui dan akhirat, tapi beliau adalah merupakan contoh suri tauladan bagi kita bagaimana kita mampu menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ada apa? Ayo kuenya cepat, kuenya cepat. Makanya saya tidak mau di atas, mohon maaf, saya tidak mau di atas karena audiennya seperti ini, Pak. Kalau tidak begini, ini tidak ada hasilnya nanti. Di SMA juga, di SMK saya begitu. Jadi karena audiennya seperti ini memang harus mendapat perhatian khusus. Lebih-lebih saya naik panggung yang di bawah ini orang-orang sepuh semua, orang-orang sepuh semua. Adik-adikku sekalian yang saya hormati, baginda Rasul Muhammad SAW adalah satu-satunya orang yang sukses dalam segala hal. Perjalanan hidup beliau di masa kecilnya mungkin adik-adikku sekalian belum tahu bahwa kondisi beliau pada saat kecil kikeni pada bersampian. Saya sampiannya nyamah angga angsa angga rokanza. Beliau ditinggalkan orang tuanya. Sayyid Abdullah meninggal beliau pada saat kandungan berumur dua bulan. Jadi beliau Sayyidina Muhammad SAW lahir ke atas dunia ini tanpa seorang bapak. Tapi kalau murid-murid SMPN Negeri 1 Blega tentunya masih punya bapak semua ya. Masih punya orang, masih punya bapak. Alhamdulillah. Orang yang sangat saya cintai, orang yang sangat saya kagumi, orang yang sangat kita jadikan suri tauladan. Beliau dilahirkan sudah tidak mempunyai orang tua laki-laki, subhanallah. Tapi walaupun beliau tidak punya orang tua laki-laki, beliau alhamdulillah menjadi seorang pemimpin yang mampu menciptakan umatnya menjadi umat sesuai dengan apa yang diharapkan di tema pada maulid hari ini adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Adik-adikku sekalian yang sangat hormati, suksesnya beliau tidak hanya menciptakan manusia yang beriman, suksesnya beliau tidak hanya mampu menciptakan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi lebih daripada itu beliau mampu menciptakan umatnya menjadi orang yang baik di atas dunia. Rasulullah kita lo cuma abri petunjuk dan golongan sampean dari menyaman dengan akhirat, tapi Rasulullah kita abri petunjuk dan golongan sampean dalam caranya nyaman odi beda itu beliau seorang wirausaha. Kalau bahasa kerennya sekarang wirausaha itu apa namanya? Entrepreneur. Hah? Entrepreneur. Bapak ada yang tahu? Apa?
Entrepreneur. Entrepreneur. Beliau adalah merupakan entrepreneur ulun. Di dalam berdagang beliau itu sudah umur 12 tahun sudah berdagang. Beliau bisa berdagang dari Syam Syria, kalau sekarang di Libanon, Suriah. Beliau sudah berentrepreneur. Adik-adikku sekalian semua adalah merupakan calon entrepreneur. Jangan jadi BNS semua. Jadi seorang jadi usahawan, jangan jadi PNS semua. PNS kayaknya sudah penuh Pak Abdul. Saking penuhnya dari PNS jadi B3K. Nanti bercabang lagi dari B3K ini menjadi apa? Siapa yang belum? Sudah. Adik-adikku sekalian yang saya hormati yang sebelah timur. Perlu saya ke timur? Sambil makan, tidak apa-apa. Kita harus mampu menjadi manusia seutuhnya di atas dunia ini yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Jangan hanya sekedar kita mengharapkan dari orang. Itulah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bagaimana bermanfaat dirinya untuk orang lain, tidak mengharapkan manfaat dari orang lain. Ini yang harus kita camkan. Apa modal beliau? Apa daripada dasar beliau menjadi seorang pemimpin besar? Mohon maaf Bapak, kalau kita hanya peringatan maulid sepertinya sudah biasa. Tapi perlu saya sampaikan, maulid ini sebenarnya adik-adikku sekalian adalah merupakan jalan tol bagi kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu. Ini jalan tolnya. Pernah lewat jalan tol? Pernah? Ya, pernah Mbak lewat jalan tol. Ini gitu kayaknya termangu-mangu. Ingat siapa? Adakah orangnya di sini? Ada. Maulid ini adalah jalan tol bagi kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau pernah yang lewat jalan tol, jalannya mesti cepat pada tujuan kita hidup adalah untuk menikmati kebahagiaan di akhir. Ini maulid adalah merupakan jalan tol kita untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah SWT dengan cara cepat. Karena lewat jalan tol maka harus karena lewat jalan tol harus tidak ada tol gratis. Begitu juga maulid, harus kita mengeluarkan biaya, nggak mungkin gratis. Mengapa saya katakan sebagai jalan tol? Sebentar sebelum berbicara tentang entrepreneur, mengapa saya sampaikan jalan tol? Karena kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Dengan bermodalkan cinta kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya bermodalkan satu, apa? Cinta kepada Rasulullah, maka kana ma'i fil jannah, kata Rasulullah, dia akan mendapatkan berkumpul dengan saya nanti di akhir. Halo, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kita hanya berbaca selawat kepada baginda Rasul sebagai bentuk rasa cinta kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu. Kana ma'i fil jannah, kata Rasulullah. Orang yang cinta kepadaku dengan berbaca selawat, dia akan bersamaku di dalam bighairi hisabin, tanpa adanya hisab. Tidak ada perhitungan amal lagi bagi kita. Apapun perbuatan kita, apapun tingkah laku kita di dunia, tatkala kita sudah bermodalkan rasa cinta kepada baginda Rasul, maka kita akan langsung masuk ke surga. Berarti jalan pakai
pakai ba, jangan dibilang bid'ah. Subhanallah, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra. Barang siapa yang membaca satu salawat saja kepadaku sallallahu alaihi, maka orang itu akan mendapatkan 10 rahmatnya Allah subhanahu. Baik, kita balik kembali kepada asal. Bagaimana kita harus meneladani kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencapai sukses. Saya mau tanya satu, ini yang sering minum ini, kira-kira sampai cita-citanya jadi apa? Ayo, ingin jadi apa? Namanya siapa mas? Namanya siapa mas? Namanya siapa mas? Alah, namanya siapa? Ipul. Kamu jadi apa Pul? Ya Pul. Ayo, cita-citanya jadi apa? Hah? Jadi guru, dokter, polisi. Ini jadi polisi. Kira-kira Rasulullah sebagai seorang pemimpin besar, sukses dalam mencetak umatnya untuk menjadi umat yang berbahagia di dalam akhirat, cuma modalnya 4 dari 4 menjadi turunan besar. Apa? Sifat wajib bagi seorang utuh. Ini modalnya, modal bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sukses menjadi seorang pemimpin besar, menjadi orang yang dikagumi, hanya bermodalkan 4, yakni sifat roh. Ada yang tahu 4 sifat Rasul? Ada yang tahu? Arabnya tahu sifat Rasul? Tahu? Coba sebutkan. Masih makan. Ayo. Siddiq, amanah, taqwa, fatonah. Subhanallah. Namanya siapa? Asraf. Orang India atau orang Indonesia? Oh, Indonesia. Subhanallah, Mas Asraf. Dia sudah tahu akan sifat daripada seorang utusan. Itulah 4 daripada sifat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi modal beliau menjadi orang yang sukses. 1, Siddiq. Beliau menjadi orang besar bermodalkan sifat Siddiq. Apa maknanya? Jujur. Anak-anakku sekalian, kalau Anda ingin menjadi orang yang sukses, tidak harus punya sifat harus punya sifat harus seperti itu. Selama kita tidak memiliki rasa Siddiq, jujur, jangan harapkan kita menjadi orang sukses. Alah, di zaman sekarang ujian malah saling nyontek. Betul. Dikasih pekerjaan rumah bukan malah kerjasama untuk menyelesaikan soal, main HP. Betul. Yang jadi pekerjaan rumah justru HP-nya sekarang lebih mudah. Apapun yang diberikan tugas oleh para dewan guru, kadang-kadang yang menyelesaikan bukan pikirannya, tapi HP. Sesulit apapun menyelesaikan soal sekarang sudah mudah. Tidak zaman sekarang dulu Pak. Kalau di zaman saya menyelesaikan PR, subhanallah sulitnya. Kadang-kadang semua teman kerja kelompok 4-8, tidak ada satupun yang bisa menyelesaikan. Sekarang hanya bermodalkan kotak kecil dengan bermain Google atau Chrome, akhirnya semua soal bisa. Alhamdulillah, kemajuan teknologi ini bisa menciptakan semakin pinter apa semakin goblok.
TikTok, Ri. Baik, Keranjang. contoh sintek yang harus kita lakukan di sekolah misalnya. Kalau ujian jangan main contek-contekan. Ada di sini yang sering nyontek, yang ketawa kayak yang Mbak ini. Kapan kita menjadi orang yang sukses tatkala kita sudah bermain dengan contekan jika saat ujian? Tak bisa. Jujur, kita di dalam kehidupan apa yang disampaikan oleh guru, sampaikan apa adanya, jangan sampai ditambah atau dikurang. Subhanallah. Lebih cepat lagi yang kedua, Mas Asraf. Yang kedua sifat baginda Rasul, sifat Rasul itu apa? Setelah sidik, amanah. Amanah. Apa maknanya amanah? Dapat? Berarti beliau adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang selalu berkata benar, orang yang selalu berkata benar. Ini modal kita sebagai umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Milikilah diri kita, buatlah karakter dalam kehidupan kita menjadi orang yang amanah. Contoh amanah dalam kehidupan bersekolah. Misalnya kalau sudah bunyi bel jam 7, berapa masuknya? Jam berapa masuknya? Jam 7. Jam 7 bel masuk. Tit, amanah. Jam 7 harus sudah masuk kelas. Jangan sampai jam 7 masih di perjalanan. Jangan sampai jam 7 masih ada di kantin. Jangan sampai jam 7 masih berada di belakang sekolah. Berarti itu tidak aman terhadap tugas yang dilakukan. Jangan sampai pekerjaan rumah minta tolong sama orang tua untuk mengerjakan. Itu namanya tidak aman. Baik, lebih cepat lagi. Yang ketiga, Mas Asraf. Tabligh. Apa maknanya tabligh? Menyampaikan. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mempunyai sifat tabligh. Apa yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, apakah itu merupakan berita wajib untuk umatnya, akan disampaikan kepada umat. Di sekolah tabligh itu, tatkala ada teman tidak mampu menyelesaikan persoalan pelajaran, maka teman yang bisa membantu untuk menyelesaikan pekerjaan. Mas, apa maknanya tabligh? 100 karena tidak bisa 100. Kita harus mampu memiliki sifat dan karakter kita sebagai seorang yang tabligh. Apa yang kita dapatkan dari guru, tatkala ada teman kita yang tidak mampu menyelesaikan pelajaran, berikan kepada teman sesuai apa yang telah disampaikan oleh guru. Yang terakhir, wah terkuda ini kayaknya cocok sama Mas Asraf. Kayaknya Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Fatana. Beliau adalah orang yang cerdas. Seorang siswa harus menjadi manusia-manusia cerdas. Bagaimana kuncinya untuk menjadi manusia yang cerdas? Modalkan dirinya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu. Modalkan di dalam dirinya dengan bermodal ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Pemahaman ahli sunnah wal jamaah baginda Rasul Muhammad SAW adalah ummi, orang yang tidak tahu apa-apa, nulis tidak membaca tidak sehingga begitu turun Al-Quran pertama adalah bacaan karena Rasulullah tidak bisa baca
tapi dia adalah fatana, cerdas. Begitu diberikan satu kali oleh malaikat Jibril, satu kali itu juga dia akan melekat dalam pikirannya. Loh pada udah bersampian, bedain sekalian, dua kali, telo kali, pak kali, karena sibuk dengan ini bukti. Betul apa betul? Betul apa betul? Subhanallah. Fatana harus cerdas, seorang siswa harus cerdas. Tatkala ada guru yang menyampaikan satu kali, maka kita harus mampu mencermati, memahami, akhirnya menjadi isi bagi itu namanya carol. Sukses bagi Rasul bermodalkan sidq, amanah, tabligh dan fatwa. Kita pun begitu. Andai kita ingin sukses, maka kita harus mempunyai sifat sebagai sifat wajib Rasulullah. Jangan khawatir, apapun cita-cita kita, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, maka dengan bermodalkan 4: jujur, amanah, tabligh, fatana, maka insyaallah tujuan kita akan mudah-mudahan adik-adikku sekalian. Ini bapak-bapak yang di depan ini banyak yang sibuk juga sebenarnya. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini menjadi suatu jalan kita untuk mencapai daripada tujuan kita, untuk mencapai daripada maksud kita, untuk mencapai daripada yang kita harapkan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang sebelah barat kayaknya amin Allahumma. Alhamdulillah. Mungkin saja dengan amin yang seperti ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, cita-cita menjadi sukses. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, inilah kunci daripada sukses dengan 4: sidq, amanah, tabligh. Milikilah mulai dari kecil saat di SMP ini, tanamkan diri kita dengan 4 ini, insyaallah sukses. Inilah yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena memang kondisinya seperti ini. Jadi mohon maaf, inilah yang saya sampaikan. Akhirnya ada tambahan lagi. Ibu MC tadi apa? Udah. Kalau doa duduk ya. Kalau doa duduk. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'i a'la ila yaumiddin. Assalamu alaykum ya Rasulullah ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma balligh ala sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salaman وجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وهذه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعد المقام المحمود الذي وعده يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وإياهم والذين من في مكان هذا وبدين سبيسة بلغة ممن يستوجب شفاعته ويرتجي به من الله رحمته والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه السالكين لنهج القيم اجعلنا وإياهم من أحياء أمته واسترنا بذيل حرمته واشرنا غدا في سمرته واستعمل ألسنتنا في مجده ونصرته وأحينا مستمسكين بطاعته ومحبته وأعدنا على سنته وجماعته. اللهم إنا معه الجنة فإنه أنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستسلم به الخلائق فترحمها. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأفض علينا ببركته لباس العز والتكريم واسقنا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء كلنا معينا ومسعفا وبوعنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحاب الأحيار. كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله. كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله. كفر
كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله، واحفظنا من جميع المخاوف والأخطار، واجمع بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم في دار القرار، وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإسرار، وارحمنا برحمتك، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا ولجميع من أحب في هذا المكان بمغفرتك، إنك أنت العفو يا غفار يا غفار يا غفار. يا إلهي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دبر البغي والفساد. يا إلهي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جد بلطفك يا جواد. يا إلهي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آتنا السؤال والمراد، حصل القصد والمراد، وصف الوقت والوداد، وبرؤيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فريت أنفس العباد. يا إلهي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نسألك الله علينا الصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. يا إلهي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نسألك الله عليها على تلامذنا علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا مقبولا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، واهتم لنا منك بخير وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على النور المبين أحمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل دعانا بحرمة الفاتحة. Inilah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا، الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون